Ya, Safira, Mhm. ini tampak sumringah ya market kita hari ini, meskipun sebetulnya kalau kita lihat dari nilai transaksi ini cukup kecil di 8,37 triliun saja. Tampaknya memang para pelaku pasar ini belum sepenuhnya masuk ke dalam market kita. Mungkin ada sebagian juga yang saat ini masih menikmati liburan ya, begitu ya, libur Betul Natal dan sekali. juga Tahun Baru. Tapi ini bisa kita katakan cukup optimis dan juga cukup membuat ceria ya untuk akhir tahun kita. Karena sebelumnya untuk perdagangan di bulan Desember ini memang didominasi di zona merah. Tapi kalau kita lihat dalam 8 hari terakhir ini untuk indeks harga saham gabungan kita sudah Mhm. terjadi penguatan di 5,93%, meskipun sebetulnya selama 14 hari ini ada pelemahan 7,73% untuk market kita. Nah, tapi dari sisi lainnya juga kita bisa lihat dari aksi net foreign sale di regular market dalam satu pekan terakhir ini juga Mhm. masih cukup besar di Betul. 1,38 triliun rupiah. Sementara sekali lagi kalau kita berbicara terkait dengan spesifik sentimen Mhm. untuk perdagangan hari ini sebetulnya juga masih belum terlalu banyak begitu. Tapi sebetulnya Ya. apa sih yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar untuk perdagangan hari ini? Baik, kalau misalkan kita melihat begitu ya, IHSG ini memang kembali menunjukkan rally di awal pekan kemarin begitu ya, meskipun memang belakangan IHSG ini sangat sulit sekali menuju ke level psikologis di 6.900. Namun hari ini berhasil tembus ke level psikologis 900 di minggu-minggu terakhir Desember. Selain memang tadi yang Iva katakan begitu ya, ini investor transaksi cenderung sepi, investor asing juga tampaknya mulai menjauh dari pasar saham dan ini memang lebih memilih memarkirkan uangnya di pasar obligasi dengan memang resikonya yang cukup lebih rendah begitu. Dan kalau kita lihat sentimen yang patut dicermati pelaku pasar kali ini juga dari dalam negeri sendiri ternyata juga minim sentimen dan kita lihat memang masih sentimen eksternal yang masih mendominasi pergerakan di pasar domestik. Dan kalau kita lihat yang pertama begitu ya, tentu investor juga masih khawatir terhadap perang Rusia yang semakin panas begitu ya. Kabar terbaru dari perang Rusia, kita lihat Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan pangkalan udara yang mematikan jauh di dalam wilayahnya di sebuah pangkalan udara yang menewaskan 3 prajurit Rusia. Dan kalau kita lihat konflik ini juga terjadi antara negara bertetangga itu sampai saat ini masih berlanjut dan belum terlihat Ya. begitu ya tanda-tanda kapan perang ini segera berakhir. Dan itu masih menjadi kekhawatiran di pasar domestik juga Iya, khususnya, Pak. apalagi ini juga sesuatu Iya. yang mungkin memang mau tidak mau harus dihadapi juga ya oleh para pelaku pasar Mhm. menyambut tahun 2023 bahwa konflik antara Rusia dan juga Ukraina ini masih belum ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen global, sebetulnya Mhm. yang menjadi perhatian adalah tidak hanya hubungan antara Rusia dan juga Ukraina Ya. yang sebetulnya sudah menjadi sentimen utama di sepanjang Mhm. pergerakan tahun 2022 ini, tapi yang juga akhir-akhir ini kerap menyita perhatian dari para pelaku pasar ini adalah terkait dengan apa yang terjadi di China. Betul Nah, sekali. seperti apa sebetulnya, Safira? Iya, kalau di China kalau seperti yang Anda katakan begitu ini merupakan sentimen positif kali ya untuk China karena memang China sendiri akan menghapus aturan wajib karantina bagi pendatang atau dari luar negeri mulai 8 Januari 2023. Nah, kebijakan tersebut ini diumumkan Komisi Kesehatan Nasional China kemarin setelah hampir 3 tahun negeri panda menerapkan pembatasan yang cukup ketat sekali, Iva. Dan kalau kita lihat dalam pemberitahuan online begitu ya, disebutkan ini turis cuma hanya memerlukan tes PCR 48 jam begitu ya untuk bisa melakukan penerbangan ke China. Dan kalau kita lihat memang pengumuman tersebut merupakan langkah terbaru Beijing untuk melonggarkan aturan nol COVID-nya usai ini secara tiba-tiba membatalkan kewajiban tes virus corona dan lockdown di awal bulan ini. Oke. Dan tentunya ini menjadi sentimen positif karena menandakan begitu ya pergerakan ekonomi China juga akan cukup bergerak lagi dengan optimis begitu yang akan memang mempengaruhi pasar domestik kita gitu. Oke, ini menjadi salah satu sentimen Mhm. positif setelah dalam beberapa waktu terakhir ini tampaknya perhatiannya juga dan juga sentimennya juga kurang baik begitu ya Ya. dari China, dan tampaknya China ini juga cukup telat Mhm. begitu untuk kebijakan COVID-19 ini sendiri karena mungkin resistensinya begitu ya untuk kebijakan COVID-19, tapi ya kita harapkan agar segera ada pemulihan begitu ya di China, kemudian juga tadi sekali lagi seperti yang Safira katakan juga Mhm. perekonomian Mhm. bisa terus berjalan, apalagi mengingat China ini adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Ya. Nah, berbicara terkait dengan mitra dagang, ini ada baru-baru ini juga kan ada ya begitu ya untuk dispute ataupun juga dari WTO terkait Mhm. dengan rencana ataupun juga terkait dengan kebijakan Ya. yang sudah ada sebetulnya dari pemerintah terkait dengan
impor ataupun juga terkait dengan ekspor dari nikel. Nah, sebetulnya seperti apa terkait dengan hal ini? Ya kalau misalkan kita lihat begitu ya, kita ke Uni Eropa sedikit begitu ya, kalau misalnya kita lihat potensi yang memang cukup menggerakkan pasar hal ini juga terkait wacana Uni Eropa begitu ya, akan memblokir akses pasar minyak nabati lewat undang-undang yang baru untuk mencegah penjualan komoditas yang terkait dengan deforestasi di blok 27 negara tersebut. Dan peraturan tersebut juga akan berlaku untuk jenis komoditas kedelai, daging, sapi, minyak sawit, kayu, kakao, dan kopi serta beberapa produk turunannya. Dan tentunya wacana tersebut berpotensi semakin menekan harga minyak sawit yang memang trennya sudah melemah tajam dan memang juga akan menjadi sentimen negatif untuk harga saham emiten-emitennya. Tapi di akhir kita akan melihat ya emiten-emiten saham sawit kalau kita lihat begitu ya nampaknya juga tak terpengaruh dengan sentimen ini karena memang mungkin masih ditopang oleh kinerja yang masih cukup baik. Oke, baik. Kalau sawit ini juga sebetulnya udah sentimen yang terjadi cukup lama begitu. Uni Eropa ini juga kerap memberikan black campaign juga untuk komoditas sawit kita, tapi di satu sisi tampaknya memang cukup kuat untuk komoditas sawit kita sendiri begitu, dan bahkan saat ini juga sudah ada plan, sudah ada rencana terkait dengan penyerapan di domestik termasuk dalam penggunaan untuk bahan bakar ke depannya. Jadi kita harapkan juga sekali lagi untuk industri sawit ini juga masih bisa survive begitu di tengah larangan yang ada dari Uni Eropa. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan balik lagi ya ke market begitu. Ini ada sejumlah pergerakan saham yang cukup menarik. Di antaranya adalah terkait dengan saham perbankan ini juga masih sangat oke begitu. Mungkin seperti apa kalau kita lihat, Anda? iya betul Pak. Kalau misalnya kita lihat ini cukup menarik ya, saham-saham perbankan memang sekarang lagi terkoreksinya cukup signifikan, lebih dari 1%. Ini memang karena saham-saham perbankan khawatir begitu ya akan adanya sentimen ekonomi melambat, dan memang kalau misalkan Iva jika itu terjadi ini akan menimbulkan perlambatan permintaan kredit itu sendiri. Dan kalau kita lihat bisa kita pantau begitu ya, saham BMRI ini terkoreksi lebih dari di 1%, dan kalau kita lihat BBRI juga lebih dari 1% di 1,22%, dan memang ini merupakan sentimen negatif begitu ya terkait pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan masih dipenuhi dari global sendiri dan memang termasuk ke pasar domestik begitu untuk perbankan sendiri melihat adanya sentimen perlambatan ekonomi itu sendiri. Ya, kemudian kalau untuk dari sektor lainnya seperti infrastruktur, telekomunikasi, dan juga di sektor teknologi itu sendiri seperti apa, Safira? Nah, kalau misalnya kita lihat begitu ini cukup menarik untuk sektor Gojek Tokopedia setelah memang sebelumnya sempat ambles berhari-hari kemudian begitu ya cenderung flat. Ini saham PT Goto ini akhirnya kembali unjuk gigi nih pada perdagangan Selasa hari ini. Saham Goto memang kalau kita lihat terpantau cukup baik gitu ya, ini naik di lebih dari 10% ke harga Rp91 per lembar saham. Dan kalau kita lihat ini Goto juga menjadi salah satu saham yang memang turut membantu indeks harga saham gabungan ini melesat lebih dari 1% dan hari ini. Dan kalau kita lihat ada juga Telkomsel yang memang kita lihat kalau kita ketahui begitu ya, ini Nutra DC Hyperscale ini menjadi data center berkapasitas besar kedua milik Telkom Indonesia, ini sekaligus bisnis data center yang kelima akan dikelola langsung oleh Telkomsel, dan ini Telkomsel masih kecipratan begitu ya oleh sentimen negatif data center tersebut, dan itu sungguh membuat saham Telkom juga melesat cukup baik lebih dari 1% di 1,6% ke level 3.810 per lembar saham. Oke, tadi sentimennya cukup baik sebetulnya untuk Telkom begitu, tapi di satu sisi juga kalau kita lihat Goto ini juga tadi ya melesat lebih dari 9%, dan ini juga menarik begitu melihat seperti apa pergerakan dari saham Goto yang sebetulnya cukup ugal-ugalan ya dalam beberapa waktu terakhir gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan tadi sempat dibahas sentimen untuk komoditas sawit begitu. Nah, ini seperti apa efeknya ke saham-saham di sektor ini? Ini kalau kita lihat begitu ya, kalau misalkan kita perhatikan dari saham sawit Sumber Sarana gitu ya atau SSMS begitu ya, ini sebenarnya kalau kita pantau memang pergerakannya sangat-sangat fluktuatif tapi cenderung memang berada di tren pelemahan begitu ya. Tapi di akhir-akhir perdagangan SSMS ini berhasil melesat begitu ya, berbalik arah nyaris 1% ke level 1.525 per lembar saham. Artinya memang ternyata sentimen dari Uni Eropa ini tidak serta-merta gitu ya mempengaruhi terhadap emiten-emiten sawit di Indonesia. Oke, itu dia tadi ya market fokus dari Safira sudah begitu lengkap, dan tadi juga sudah membahas berbagai sektor juga tentunya.